Teman-teman, saya sudah bersama dengan Dr. Pamela sekarang di studio. Dr. Pamela KP Talib, spesialis patologi anatomi dari RSKK. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Teman-teman sudah nunggu tadi ya, bagaimana nanti ada pembahasan atau materi-materi yang menarik untuk kita ketahui bersama tentang benjolan pada leher. Seringkali orang kadang mungkin mengabaikan, baru ketika sudah membesar baru khawatir, panik, cemas dan seterusnya. Ya, betul. Kira-kira sebenarnya benjolan seperti apa yang perlu diwaspadai dan bagaimana cara kita mengenalinya, Dok? Silakan. Ya, baik. Jadi pagi ini nih kita akan ngobrol tentang benjolan di leher yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, bahasa awamnya mungkin dikenal dengan uci-uci. Mungkin ya. Masyarakat taunya. Nah, sebelumnya kenapa saya angkat mengenai topik ini? Simpel banget sih memang benjolan di leher. Cuma saya sebagai dokter patologi anatomi seringkali menjumpai pasien-pasien di poli FNAB atau poli PA yang datangnya sudah terlambat. Jadi ada benjolan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, takut tidak mau berobat ke fasilitas kesehatan dan akhirnya jadi sudah terlambat, jadi ya penanganannya jadi lebih sulit. Gitu ya. Lalu kita bahas satu-satu ya, satu-satu dari dulu. Awal ya. Jadi kembali lagi ke namanya benjolan. Kalau dalam medis itu namanya tumor. Memang kedengarannya agak serem ya. Bayanginnya udah yang enggak kalau dengar kata-kata tumor gitu kan. Padahal tumor itu dalam dunia medis adalah suatu benjolan yang abnormal. Benjolan apapun yang ada dalam seluruh tubuh kita, yang normalnya itu enggak ada gitu. Nah terus, basic lagi nih, kembali ke dasar lagi. Jadi tumor itu juga secara garis besar dibagi menjadi tumor jinak dan tumor ganas. Jadi benjolan jinak dan benjolan ganas gitu. Ya. Kemudian yang jinak itu yang seperti apa, yang ganas seperti apa? Paling tidak kita punya semacam modal untuk mengenali dulu, Dok. Oh ya, baik. Jadi tumor jinak itu paling sering karena peradangan. Jadi antara lain bisa disebabkan karena infeksi, baik itu bakteri, virus ataupun jamur. Nah, lalu tumor jinak selanjutnya adalah neoplasma. Mungkin namanya kedengaran aneh ya, asing ya. Jadi neoplasma jinak adalah pertumbuhan sel dalam tubuh kita yang sifatnya jinak. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke ganas, neoplasma ini juga meliputi yang sifatnya ganas atau namanya tumor ganas atau nama lainnya singkatnya kanker. Ini lebih ngeri nih, kanker ini. Ya, kedengarannya ngeri ya. Jadi Bapak Ibu kalau dengar kata-kata dokternya bilang ada tumor nih, langsung jangan kepikiran yang enggak. Jadi mikir dulu tumor ini bisa jinak karena apapun benjolannya uci yang jinak tuh juga ada gitu. Ya. Nah, lanjut gimana nih kita bedain kapan ini tumor yang jinak, kapan yang ganas. Betul, gitu kan? Kapan yang lalu kalau jinak itu cenderung pertumbuhannya lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Membesar tapi nggak yang langsung drastis, langsung gede banget gitu, enggak. Jadi dia cenderung konstan pembesarannya. Nah, kalau ganas biasanya tumbuhnya cepat membesarnya, dalam minggu sudah langsung membesar sekali itu di leher. Nah, kenapa cepat? Karena kalau tumor ganas itu sel-selnya membelah diri secara cepat, nggak ada yang kontrol. Oke. Ini karena faktor apa sebenarnya, Dok? Nah, kita selanjutnya bahas kembali ke leher ya, karena nih tumor pada leher gitu ya. Jadi benjolan di leher itu banyak, bisa di mana-mana, di berbagai lokasi, bisa di leher depan, di bawah rahang, leher samping kanan kiri, maupun leher belakang, bawah kuping, pokoknya itu bisa di segala lokasi di leher. Mungkin Bapak Ibu kalau di rumah merabat di lehernya ada benjolan gitu ya. Nah, lokasinya di leher itu bisa sudah bisa mengarahkan ini ke arah penyebabnya atau organnya apa. Benjolan itu apakah mesti sakit, Dok? Nah, benjolan itu tidak harus sakit. Jadi, seringnya nggak sakit. Nah, contohnya yang sering nggak sakit itu di leher depan. Nah, contohnya organ tiroid atau gondok. Orang-orang sering gondoan gitu ya. Itu sampai bertahun-tahun, sampai gede banget, tetap aktivitas rumah, mungkin tetap bekerja. Betul. Nggak ada keluhan gitu, biasa aja. Dan diabaikan akhirnya. Akhirnya di depan diabaikan. Nah, kembali lagi ke leher depan itu ya, organ tiroid gondok gitu ya.
Jadi organ tiroid itu merupakan organ penghasil hormon pembakar yang sangat penting dalam tubuh kita. Posisinya ada di depan, sebelah kanan dan kiri. Dan saya sering menemukan kasus tumor tiroid ini sehari-hari dan memang banyak di Indonesia, gitu ya. Nah, seringnya memang sifatnya jinak, jadi gondoan gitu. Nah, yang gondoan ini bisa isinya cairan, bisa agak lembek-lembek, empuk-empuk, bisa padat. Dan juga nggak jarang itu sampai berbonjol-benjol gede banget gitu di depan leher. Nah, mungkin nggak ada keluhan selain sisi estetik, jadi pasien mungkin berobat dengan sisi estetik. Gitu. Tapi juga sering juga munculnya ini karena ada muncul gejalanya yang dirasa dalam tubuhnya hipertiroid. Apa itu, Dok? Nah, jadi hipertiroid itu karena tiroid itu hormon penghasil pembakar dalam tubuh kita. Hipertiroid biasanya pasiennya akan merasakan gemeteran terus, atau tremor, gemeteran kecil-kecil. Lalu deg-degan, lagi diem kok deg-degan ya. Terus atau enggak aktivitas apa kok cepet ngos-ngosan gitu. Dipikirnya pasti mikirnya aku sakit jantung, saya sakit jantung gitu. Berdebar-debar gitu ya. Terus ini kenapa ya kok saya ketakutan terus, kok saya kayak keringetan terus rasanya begitu. Atau juga badannya tambah kurus padahal makannya banyak, minumnya banyak. Tapi haus terus gitu dan lapar terus tapi kok tambah kurus badannya. Nah, itu salah satu gejala yang mengarah ke hipertiroid. Nah, kalau udah ada merasa seperti ini, wajib datang ke fasilitas kesehatan, jangan takut. Dan jangan nunggu telat ya penanganannya. Ya, jangan menunggu telat karena kalau sudah ini berdebar terus nanti yang akhirnya yang kenanya ke organ jantungnya, jadi penanganannya lebih sulit nanti. Oke. Gitu. Oke, teman-teman silakan bergabung untuk tanya-tanya terhadap materi yang disampaikan oleh Dr. Pamela tadi, penyebab benjolan pada leher. Kira-kira kalau Anda mendeteksi sudah ada tanda-tanda benjolan begitu, khawatir ini mau berobat nanti khawatirnya macam-macam. Biasanya kita takut duluan gitu kan. Nah, iya benar memang. Akhirnya enggan ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit. Ya, dipelihara akhirnya ditahan di rumah. Ya, mungkin sebagai awal bisa konsultasi dengan Dr. Pamela sekarang juga, tanya-tanya 0811 345 4000, 0811 345 4000. Anda bisa sampaikan keluhan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita tentang benjolan yang ada di leher. Dok, sebenarnya penyebab terjadinya benjolan itu karena pola hidup kita yang nggak sehat atau mungkin faktor keturunan atau faktor apa sebenarnya? Nah, sebenarnya banyak sebabnya. Cuma kalau ini tadi kan kita lagi bahas tentang tiroid ya. Nah, tumor tiroid jinak atau gondo itu kebanyakan disebabkan karena kurang iodium. Makanya sering ada kita lihat baca iklan di TV atau di koran gitu, pakai garam beriodium. Itu memang benar adanya gitu. Jadi karena kurang iodium bisa bikin gondoan. Makanya banyak yang gondoan itu orang-orang yang tinggalnya di gunung daripada yang tinggalnya di pinggir pantai. Gitu. Iya. Cuma kalau misalnya, tadi kan kita bahas yang jinak. Nah, kalau misalnya tumor tiroid yang ganas itu ada juga kanker tiroid. Penyebabnya tidak murni karena kurang iodium itu tidak. Jadi banyak faktor yang menjadi satu gitu. Ya, bisa karena memang awalnya sudah ada proses neoplasma atau pertumbuhan sel yang jinak bertahun-tahun tidak diobati. Akhirnya dia dalam tubuhnya ada mutasi selnya lalu berubah menjadi ganas. Nah, faktor lingkungan hidup juga penting. Jadi contohnya merokok, faktor yang menyebabkan karsinogenik istilahnya ya. Nah, misalnya paparan radiologis yang berlebihan itu bisa menyebabkan kanker tiroid. Nah, tadi kan kita ngomong mengenai tiroid aja ya, leher depan. Nah, sekarang ini juga ada yang sering banget, nggak kalah seringnya yang saya sering temukan di poli FNAB itu benjolan di leher kanan kiri. Apa itu, Dok? Nah, di leher kanan kiri itu orang mungkin menyebutnya dengan kelanjeran atau sengkelan ya. Iya. Itu beda dengan tiroid ya? Nah, beda. Kalau tiroid itu khas selalu posisinya ada di leher depan. Nah, kalau di kelanjeran ya. Apa di sini namanya? Kelanjeran ya. Semacam itu ya. Semacam itu. Beda daerah beda lah. Iya, beda. Ya. Kadang atau sengkelan apa ya kalau di sini menyebutnya. Nah, itu di leher kanan kiri.
Nah itu sebenarnya adalah kelenjar getah bening yang membesar. Oh. Nah, normalnya nih dalam leher kita dari leher atas bawah sampai seluruh leher itu banyak sekali kelenjar getah bening. Banyak tapi normalnya tidak membesar. Nah, kalau membesar ini mungkin yang disebut nanti uci-uci apa kayak kelanjeran gitu ya. Nah, kalau misalnya kelanjeran yang membesar tersebut, nah ini banyak penyebabnya sebenarnya. Apa itu, Dok? Nah, mungkin disebutkan beberapa. Nah, ya. Jadi seringnya ini baik pada anak maupun dewasa itu juga sering ya. Oh, anak-anak bisa juga ya? Oh, banyak sekali. Nah, nanti kita bahas kenapa kok bisa pada anak-anak ya. Nah, gitu aja. Nah, ya, saya belum sebut kalau misalnya mendengar dari dokternya diagnosis limfadenopati. Nah, itu adalah kelenjar getah bening yang membesar. Gitu ya. Nah, penyebabnya itu bisa jinak, bisa ganas. Kembali lagi, penyebab benjolan itu bisa jinak, bisa ganas. Kalau yang jinak, kelanjaran jinak mayoritas adalah karena infeksi. Infeksi pada kelenjar getah bening, namanya limfadenitis. Nah, apa sih sebenarnya isinya kelenjar getah bening ini? Namanya aneh gitu kan ya mungkin ya. Betul. Nah, mayoritas kelenjar getah bening isinya adalah tentara-tentara yang siap perang dalam tubuh kita, yaitu sel darah putih, sel-sel limfoid. Nah, gitu. Kalau makanya misalnya pada anak-anak seringnya misalnya lagi sakit radang tenggorokan, kok lehernya bengkak ya, kok abis batuk pilek, kok lehernya ikut bengkak, giginya bolong, kok malah lehernya yang agak kayak ada benjolan mungkin 1 cm, 2 cm gitu. Dan itu nggak harus kanan kiri, bisa kiri aja, bisa kanan aja, bisa kanan kiri. Itu yang terjadi ya? Ya. Nah, kalau pada hal seperti itu, infeksinya itu tidak langsung ke KB-nya, ke KGB atau kelenjar getah beningnya, tapi karena efek samping karena infeksi saluran nafas bagian atas. Jadi si kelenjar getah beningnya ini seperti benteng dalam tubuh kita sebelum infeksi tersebut menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kenapa kok jadi membesar? Karena ya tentaranya jadi diperbanyak di kelenjar itu, gitu. Jadinya istilahnya perang dalam kelenjar getah bening itu lagi ngumpul, jadinya bengkak. Nah, kalau imunitasnya baik, dibantu dengan obat-obatan yang tepat, lama-kelamaan akan mengecil kelanjaran tersebut. Oh, bisa sembuh ya, Dok ya? Bisa, tapi juga ada sering saya temukan tidak mengecil, baik itu pada anak-anak maupun dewasa. Tambah besar? Ya. Oh. Itu sering, nggak sering, cukup. Ya lumayan lah infeksi tapi kok nggak mengecil. Jadi sudah berobat 2 minggu misalnya, sudah minum antibiotik tapi kok nggak membesar. Nah itu kita harus warning tuh, kita harus waspada Bapak Ibu. Tindakan lanjutan ini ya. Bapak Ibu di rumah mungkin kalau ada anaknya atau keluarganya, ya nggak harus anak-anak sih, bisa juga pasien dewasa. Misalnya benjolan di leher dan itu sudah minum antibiotik, kok nggak mengecil, tapi kok badannya sumeng-sumeng aja, kayak masih meriang aja. Nah itu kita harus waspada terhadap infeksi tuberkulosis. Oh, jadi kemana-mana itu ternyata ya? Nah, jadi lari kemana-mana ya. Dok, tahan sebentar dulu. Kelihatannya ada tanda dari gatekeeper, sepertinya ada pertanyaan juga yang masuk nanti ya. Kita akan lanjutkan dulu lagi ya. Bu Yeni Azahra di Nganjuk, mohon bagaimana solusinya? Di lehernya itu kan sebelah kiri ada benjolan, katanya kelenjar getah bening. Setiap ada luka di sekitar kepala, benjolan tersebut membengkak, dan daerah sekitar juga tumbuh benjolan, belakang telinga serta leher bagian kanan. Tapi ketika luka-luka itu sudah sembuh, benjolan tersebut hilang dengan sendirinya, kecuali yang di bagian leher sebelah kiri. Rasanya nyeri, badan sakit semua, dan kepalanya sering pusing. Kira-kira ini penyakit apa ya, Dok? Apakah kanker kelenjar getah bening atau tumor? Pak Tamsir, Megalu, Jombang, saudaranya menderita kelenjar getah bening, kemudian dilakukan operasi. Tapi setelah itu muncul atau ada benjolan lagi, hingga operasi sampai ketiga. Yang ditanyakan, kenapa setelah dioperasi tumbuh lagi dan kondisi tubuh semakin drop? Apakah ada cara selain operasi untuk mengangkat penyakit tersebut? Oke. Bergabung Bu Supartini di Besuki Tulungagung. Bu Supartini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, langsung ke poin pertanyaannya. Iya, ini kan cucu saya itu katanya dokter itu kan ada benjolan namanya kelenjar getah bening. Tapi sudah sampai kambuh 6 kali ini ya. Operasi sudah 3 kali. Di bagian mana Bu benjolannya? Di bagian leher. Leher sisi satu kiri. Sisi ya, Bu. Satu. Kiri. Iya. Sisi kiri. Iya. Oke. Sisi kiri. Tapi kalau benjolannya itu sudah apa ya? Sudah mecah itu maksudnya. Seperti kalau orang dulu namanya apa ya? Udun. Oh ya. Seberapa Udun, besar Bu? Iya. Kalau kambuh itu sebesar telur ayam kampung tuh. Lumayan besar ya Bu ya. Lumayan ya. Besar. Iya. Sampai kasihan itu operasi 3 kali terus kambuh. Nggak, sudah saya bawa ke dokter hanya di rumah saja. Kalau mecah saya belikan obat itu saja. Tapi sekarang alhamdulillah ini sudah tidak kambuh lagi. Oh ya. Itu pencegahannya Pencegahannya. apa ya, Dok? Ya. Usia berapa Bu cucunya? Usia kelas 2 SD. 2 SD. Baik. Sekitar 8 tahun ya. Bu Suparti ini jawabannya disimak lewat radio ya. Oke. Terima kasih Bu Suparti ini di Besuki Tulungagung. Silakan Dok, ditanggapi. Baik, Ibu Sumarti ini jadi benjolan yang sudah dioperasi 3 kali tersebut, kelenjar getah bening. Sebelumnya saya sebenarnya mau tanya nih, apakah ada saat dioperasi itu diperiksakan patologi anatomi? Jadi kebetulan kan saya dokter patologi anatomi ya. Jadi apakah jaringan tersebut dikirim ke lab PA? Dan apakah kalau itu dikirim ke lab PA biasanya ada diagnosisnya? Nah, apakah ini limfadenitis kronik saja atau ada limfadenitis kronik granulomatik atau limfadenitis tuberkulosis? Nah, itu mungkin yang Ibu harus tekankan di sini ya. Tadi sebelumnya saya mau berbicara tentang infeksi TBC dan itu sering di anak-anak. Karena harus kita ketahui Indonesia itu merupakan negara endemis tuberkulosis. Yang mungkin kita tahunya TBC itu hanya menyerang paru. Nah, padahal kuman TBC ini bisa jalan-jalan dan seringnya itu ke kelenjar getah bening di leher. Gitu. Nah, mungkin di parunya sudah tidak batuk lagi, sudah nggak pilek lagi, sudah tidak ada batuk-batuk. Kan biasanya TBC itu batuk darah lebih dari 2 minggu lalu. Nah, kalau misalnya dia jadi TBC kelenjar, itu juga harus kita waspadai, apalagi kalau sampai udunan sampai pecah gitu ya. Kayak bisul, kayak lama-lama lalu dia pecah karena dia mencari jalan keluar ini si kumannya. Ada abses gitu di dalamnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya pencegahannya terhadap benjolan yang di leher pada anak-anak itu, apalagi kalau sudah kambuh, bolak-balik kambuh, kita harus tahu. Ini mohon Ibu tanyakan nanti ke dokter yang mengoperasi, yang menangani, apakah ini mengarah ke TBC apa tidak. Karena TBC itu infeksi bakteri ya, tapi dia tidak bisa dengan antibiotik biasa. Harus dengan obat paket TBC dan biasanya minimal 4-6 bulan pengobatannya, setiap hari minum obatnya. Ya, jadi kalau dia istilah kuman ini bandel banget memang, nggak bisa kalau misalnya cuma pakai antibiotik yang 3 hari 5 hari yang seperti biasa dikasihkan, nggak bisa. Nah, bagaimana kok kita cara cari tahunya kapan ini TBC kapan enggak? Nah, itu kan mungkin ya. Betul. Dari gejalanya itu mungkin benjolannya lebih dari 2 minggu dan beranak. Jadi awalnya 1, lama-lama di bawahnya ada lagi, di depannya ada lagi. Jadi dia kayak beranak gitu loh. Mungkin yang atasnya kempes, lalu bawahnya tambah gede. Jadi kayak berkembang biak gitu benjolannya. Nah, kalau misalkan saya jawab sesuai bidang saya. Jadi kalau dalam PA itu ada namanya FNAB. Jadi mungkin kalau di rumah sakit di RSKK itu ada poly FNAB. Jadi fine needle aspiration biopsy. Jadi biopsi pakai jarum halus. Kita ambil sampel di sel-sel di benjolan di kelenjar getah bening tersebut, lalu dievaluasi secara mikroskopik dan itu bisa tahu khas kok gambarannya kalau ini mengarah ke infeksi tuberkulosis atau tidak.
Nah itu penegakan diagnosisnya juga dulu ya. Iya, harus gitu penegakan penegakan diagnosisnya dulu, ditapiskan dulu apakah ini TBC atau bukan, infeksi TBC atau bukan, karena jelas-jelas pengobatannya berbeda. Gitu. Itu ada faktor keturunan nggak sebenarnya untuk anak-anak yang mengalami semacam kanker atau kelenjar getah bening tadi, Dok? Nah, kalau misalnya faktor keturunan, kalau TBC, tadi kan lagi ngomong TBC dulu ya. Yeah. Nah, kalau faktor TBC, kenapa kok anak-anak bisa ada limfadenitis TB gitu, TB kelenjar itu terinfeksi biasa dari orang yang lebih besar. Karena anak-anak kalau mengidap TBC itu tidak menularkan. Di lingkungannya berarti ya? Iya, bisa dari sekolah, bisa dari rumah atau tetangga. Okay. Dan itu kan tidak bisa kita ketahui orang ini ada TBC. Mungkin saja dia batuk-batuk seperti biasa. Maksudnya tidak tahu kalau mengidap TBC, tapi ternyata batuk dari cipratan droplet itu menyebarkan kuman-kuman TBC. Carrier tadi ya? Ya, lalu. Nah kalau misalnya yang ganas, kalau misalnya ada kelenjar getah bening yang ganas, namanya limfoma maligna. Nama medisnya ya. Jadi kalau sudah limfoma itu pasti kanker kelenjar getah bening dan posisinya bisa dari atas kepala sampai ke bawah. Karena kelenjar getah bening itu ada dari kepala sampai ke kaki. Tapi karena kita fokusnya di leher, memang di leher itu banyak sekali KGB-nya dan sering kanker kelenjar getah bening itu ada di leher. Ada faktor genetik? Sebenarnya faktor genetik tidak, tapi ada mungkin ada diturunkan dalam mutasi kromosom tertentu. Itu sudah masuk ke tingkat kromosom. Atau juga memang sudah ada mutasi, tiba-tiba selnya itu bermutasi, mutan gitu, menjadi sel-sel kelenjar getah bening yang ganas. Nah itu faktornya bisa karena dipicu karena faktor lingkungan juga bisa. Lingkungan ya? Ya. Nah, sekaligus juga pertanyaan dari Bu Galuh tadi, pesantren Kediri ya, kanker atau tumor ini apakah ada faktor keturunannya, Dok? Nah, apakah ini berarti sebenarnya kanker itu tidak murni kalau dalam kelenjar getah bening ya, tidak murni karena faktor keturunan tidak, tapi bisa karena infeksi yang terus-menerus, bisa dia terpajan terus, lalu lama-lama sel-selnya mutasi. Jadi memang badan kita sudah mengkarier, sudah membawa gen mutasi itu, lalu terpajan ada faktor tertentu, jadinya mutan. Jadi sel-selnya berkembang biak terus-menerus gitu. Dok, nanti kita bahas untuk pertanyaan yang lewat WA tadi ya. Sepertinya banyak sekali pertanyaan masuk. Nanti saat lagi tetap di Public Interaktif bersama RSKK teman-teman, bersama Dr. Pamela KP Talib, spesialis patologi anatomi, membahas tentang benjolan pada leher. Untuk Anda yang menyimak siaran ini secara live, bisa Anda ikuti di Andika TV lewat Facebook Aki 243 teman-teman. Tanya-tanya kepada Dr. Pamela, spesialis patologi anatomi juga bisa Anda lakukan. Dok, tadi ada beberapa pertanyaan lewat WA yang belum terbahas ya. Oh iya. Bu Yeni Azhara di Nganjuk dan juga Pak Tamsir di Megalu Jombang. Monggo, Dok. Iya, jadi Bu Yeni ini yang melukanya di kiri. Di sekitar kepala tadi ada benjolan tadi ya. Iya, kok basah terus mungkin ya, nggak sembuh-sembuh. Betul. Jadi sebenarnya Ibu ini harus dicari tahu dulu, seperti tadi yang saya bilang, ini mengarah lukanya ini kenapa basah terus, bisa karena infeksinya itu, bisa ini tumor yang jinak, bisa yang ganas. Nah, karena kan saya tidak bisa pakai ilmu kira-kira ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang kalau bandel istilahnya nggak sembuh-sembuh, ya memang sebaiknya ke dokter, dan saya sarankan ke RSUD Kabupaten Kediri. Nanti di sana sudah lengkap dokter spesialisnya dari penyakit dalam atau mungkin dari dokter bedah, lalu akan dirujuk ke FNAB atau ke laboratorium patologi anatomi supaya diagnosisnya lebih tegak. Gitu, otomatis kalau diagnosisnya tegak, pengobatannya, penata laksanaannya akan lebih tepat. Gitu. Nah, sebenarnya luka yang tidak sembuh-sembuh ini harus kita curigai dengan adanya infeksi tuberkulosis. Karena memang sering limfadenitis TB atau TB kelenjar itu jadi kayak udunan gitu ya. Mungkin dia keluar kalau sudah pecah akan ngempes, tapi kayak membuat luka. Nah, itu segera, saya tidak bisa mengira-ngira sebenarnya. Jadi memang harus datang dan diperiksa secara langsung oleh dokternya.
gitu. Kemudian untuk Pak Tamsir Menggalu Jombang tadi dok, saudara yang menderita kelenjar getah bening kemudian dilakukan operasi, ini kira-kira gimana nih? Nah jadi kalau memang sudah tegak memang kanker kelenjar getah bening atau limfoma, memang pertamanya dokter bedahnya pasti akan mengoperasi. Nah langkah selanjutnya adalah kemoterapi. Itu memang itu bukan bidang itu harus saya. Ya untuk harus dilakukan upaya kemo itu wajib ya dok? Kalau dalam kelenjar getah bening itu wajib hukumnya. Saya bukan dokter onkologi, tapi sedikit banyak saya mengetahui ke arah sana. Memang kalau misalnya kanker kelenjar getah bening setelah mungkin diambil benjolannya itu wajib hukumnya untuk kemoterapi. Biasanya ada yang takut dok. Nah, nanti kalau kemo begini, iya, efek sampingnya ini, nah resikonya itulah. ini. Mungkin kadang sudah ditakut-takutkan sama ada orang-orang ngomong nanti botak, nanti jadi rambutnya rontok, nanti jadi kulitnya jadi kering-kering kayak gitu. Nah, menua gitu segala macam ya. Tapi memang itulah istilahnya harus ditembak dengan obat-obatan kemoterapi itu kalau ke limfoma. Gitu. Memang efeknya tidak menyenangkan, efek sampingnya, tapi nanti itu rambut akan tumbuh sendiri, kulit akan kembali dengan segar setelah kankernya ini istilahnya dimatikan dulu, gitu. Karena memang kemo itu menyerang nggak hanya sel kankernya aja, sel-sel hidup yang di sekitarnya juga ditembak gitu, istilahnya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya masih ada kesempatan ya. Telepon atau WhatsApp Gatekeeper 0811 3454 4000. Pak Sunu di Argowili Semen Kediri, untuk kelenjaran apakah pembesarannya bisa diraba dan disertai sakit untuk menelan? Pak Anwar di Tulungagung Kota, bagaimana cara membedakan benjolan berbahaya atau tidak? Mas Agus di Ngatup Kambingan Pagu Kediri, kalau benjolannya itu di pinggang kanan kiri dan tangan kanan kiri, untuk mengobatinya itu bagaimana? Dan itu penyakit apa? Oke, dari Santi dan juga Ayu tadi ya sudah bergabung juga teman-teman, terima kasih. Mungkin langsung bisa ditanggapi saja dok. Tadi ya leher ternyata pindah ke pertanyaan pinggang dan seterusnya ini. Ya tadi mohon maaf yang pertama yang nyeri ya? Bagaimana? Ya untuk diraba ini rasanya sakit. Jadi memang kalau memang sakit untuk menelan juga. Sakit untuk menelan. Nah itu memang kita harus mencari tahu apakah ini primernya utamanya ada di kelenjar getah beningnya atau imbasnya yang ke kelenjar getah bening. Nah ini cara mengetahuinya monggo Bapak ke RSKK ya? Agar diperiksakan secara langsung karena tidak bisa hanya mengira-ngira. Kami harus memeriksa secara komprehensif di benjolannya tersebut di leher. Dan kalau nyeri memang mengarahnya ke ada peradangan gitu ya. Kalau nyeri itu mengarahnya ke peradangan, jadi ada infeksi di situ. Informasinya sangat awal dan minim ya soalnya ini kan nggak bisa ngira-ngira ya macam-macam. Maksudnya banyak yang harus digali. Betul. Ada harus anamnesis tambahan yang harus kita cari. Lalu kapan berbahaya, kapan tidak? Nah ini mungkin bisa dipegang kapan ini sifatnya jinak, kapan ganas. Kalau yang jinak itu atau infeksi biasanya prosesnya cepat. Kalau proses pembesarannya kalau infeksi biasanya dia cepat kayak ganas gitu ya, cepat. Tapi diikuti dengan ada panas badannya, kemerahan di kulit sekitarnya, gitu. Atau ditekan itu nyeri, itu mengarah ada ke infeksi. Dan biasanya ada gejala-gejala saluran pernafasan atas yang lainnya. Gitu. Nah kalau misalnya dia memang tumor neoplasma jinak, tumbuhnya pelan, tumbuhnya lama, bisa bertahun-tahun, baru mungkin 3 tahun, baru itu yang secara estetik nggak enak gitu ya. Perlu dioperasi juga ya dok, meskipun jinak. Nah kalau ada sebenarnya operasi apa tidak? Kalau misalnya dia non infeksi karena neoplasma, kenapa penyakit dipelihara? Gitu kan? Kenapa kita memelihara penyakit tumor tersebut gitu kan? Karena yang jinak itu bisa bertransformasi menjadi ganas. Kemudian yang tadi di pinggang dok. Nah tadi ada yang benjolan kapan itu berbahaya. Kalau misalnya ganas, dia tumbuhnya sama seperti infeksi cepat, tapi biasanya tidak terlalu nyeri dan warna kulitnya biasanya sama dengan sekitarnya. Gitu. Kayak kalau dok sebelum dijawab sebenarnya ada tanda dari Gatekeeper, sudah ada yang nanya lagi ya. Oke. Ocha. Bergabung Bu Agatha di Ngampel Mojoroto. Bu Agatha. Ya, halo, selamat pagi Andika. Iya, silakan Bu, langsung ke poinnya. Oke, ini yang saya tanyakan Bu, kalau untuk penyebabnya tadi
gondok, terus tumor dan sebagainya kan cenderung karena kekurangan iodium. Nah, kalau misalnya karena sering mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan MSG, apakah itu juga termasuk menjadi faktor penyebab juga gitu? Karena kan kalau kita mau makan yang kandungan MSG kan kadang suka dehidrasi, terus rasanya nggak enak gitu di sekitaran leher gitu. Jadi apakah dari situ juga bisa menimbulkan gondok dan kelenjar tiroid dan sebagainya gitu, Bu? Ya, itu saja Bu Agatha. Baik. Ya. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Bu Agatha ngambil Mojoro atau Kediri. Silakan Dok, bisa ditanggapi. Saya jawab ke Bu Agatha ya. Jadi begini Ibu, kalau misalnya memang gondok itu kebanyakan karena kurang iodium. Nah, apakah MSG bisa apa tidak? Nah, MSG itu kan monosodium glutamat. Sebenarnya dalam dosis jumlah kecil itu tidak apa-apa di badan kita. Oke. Tapi kalau misalnya berlebihan, nah ini memang karena dia seperti menarik air ya. Jadi kayak bikin dehidrasi bisa. Nah, dan juga kalau apapun itu, kalau yang berlebihan kan tidak baik dalam tubuh kita. Pasti semuanya ya. Jadi tidak bisa sebenarnya kita menyalahkan hanya karena MSG-nya atau tidak. Tapi ada faktor unsur-unsur kimiawi lainnya yang tidak baik dalam tubuh kita. Kenapa kok orang zaman dulu lebih sehat? Maksudnya lebih sedikit penyakit dibandingkan sekarang. Iya, karena ada modifikasi kimia dalam makanan sehari-hari kita sekarang. Jadi memang sudah diproses berkali-kali makanannya itu kan jadi sudah tidak sehat lagi gitu. Jadi memang bagaimana caranya kita kembali senatural mungkin, jadi sesehat mungkin. Gitu. Jadi makanan ya kalau pakai MSG sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Ya, kalau pakai garam ya dikasihlah garam. Kalau nggak ada garam nggak ada rasanya. Sedikit tapi berkali-kali Dok. Itu jajan sana, jajan sini gitu ya. Itu saya alami sendiri sebenarnya juga. Emang enak yang ada micinnya itu. Dok, kalau tadi yang di pinggang tadi Dok gimana Dok? Oh ya, yang di pinggang, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang di pinggang tidak murni pinggang lalu tangan kanan kiri kayaknya ya. Nah, kalau dari pinggang ini sebenarnya nggak harus karena kelenjar getah bening, bisa ada jaringan lunak atau soft tissue dalam tubuh kita. Gimana cara taunya? Monggo segera berobat ke rumah sakit. Betul, biar diperiksa. Karena saya kalau misalnya saya pribadi pun kalau ada yang misalnya nanya ke saya harus melihat. Tidak bisa hanya ini, lebih baik kita harus melihat, lalu kalau perlu diraba dan segala macam. Gitu. Jadi teman-teman monggo langsung datang ke RSKK Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa nomor 1 Pelempare Kediri ya. Kalau Anda ingin tanya-tanya lewat telepon dulu 0354 391 718 atau 39 17 18 begitu ya. Silakan, masih ada kesempatan untuk Anda bertanya bersama dengan narasumber Dr. Pamela KP Talib, spesialis patologi anatomi dari RSKK. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri, RSKK, bersama narasumber Dr. Pamela, spesialis patologi anatomi, membahas tentang benjolan pada leher. Kira-kira bahaya nggak ya? Tadi dijelaskan ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, untuk lebih jelasnya, termasuk kalau Anda mengalami kondisi tersebut, supaya tidak ada ilmu kira-kira yang nanti khawatirnya bisa macam-macam begitu ya, salah penanganan, langsung saja datang ke RSKK di Jalan PK Bangsa 1 Pelempare. Anda langsung bisa ke Poli FNAB ya Bu ya, Dok ya? Ya, tidak. Jadi untuk begini, kalau prosesnya bagaimana kalau mau periksa? Nah, kalau prosesnya PA itu sebenarnya pemeriksaan penunjang. Nah, jadi harus ke dokter utamanya dulu. Bisa kalau ada benjolan nanti oleh triase atau bagian poli umumnya akan diarahkan ini ke poli bedah atau ke poli penyakit dalam. Kalau anak-anak mungkin ke poli anak. Nah, nanti dari dokter spesialis tersebut biasanya akan dirujuk atau dikonsulkan ke FNAB, ke patologi anatomi. Siap. Itu. Ya. Kalau Dokter Pamela biasanya tugas jam berapa atau hari dan jamnya? Oh, untuk di RSKK hari Senin dan Jumat. Jam kerja. Jam kerja ya. Oke. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin disampaikan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri, RSKK, yang ada di Jalan PK Bangsa 1 Pelempare. Teman-teman yang ingin
konsultasi masalah kesehatan atau periksa-periksa terkait dengan benjolan yang ada di lehernya atau mungkin yang di pinggang tadi ya dok ya. Ada macam-macam soalnya ya. Namanya manusia khawatir. Ini bagaimana nanti kira-kira? Harus itu khawatir. Apa ya? Ini bahaya atau enggak gitu kan? Supaya istilahnya kita punya early warning system gitu ya. Harus itu pencegahan lebih baik malah. dini supaya nanti nggak kemana-mana semakin parah ya. Kalau telat penanganan justru nanti akan parah. Dok, sebelum nanti kita bahas kira-kira poin-poin penting yang perlu difahami teman-teman supaya semacam apa ya, modal awal seperti apa, nanti kita akan bahas ya berkaitan dengan hal itu, semacam underline dari materi yang disampaikan di awal tadi ya dok. Iya. Sebelum kita bahas tentang konklusi atau poin-poin penting yang perlu dipegang oleh teman-teman sekalian supaya kita bisa antisipatif gitu ya terhadap situasi benjolan yang ada di tubuh kita, ada pertanyaan yang lewat kolom komentar di Facebook KG 243 dok. Dari Mbak atau Bu Dwi Astuti. Baik. Apa orang yang pernah kena tiroid tidak bisa gemuk? Nah ini gimana dok? Baik Ibu Dwi, jadi kenapa tiroid nggak bisa gemuk? Tiroid itu organ penghasil hormon pembakar utama dalam tubuh kita. Jadi kenapa kalau misalnya hipertiroid, badan kita tuh kayak dibakar terus, kayak mobil dinyalain terus, lama-lama bensinnya habis kan? Gitu ya. Nah, makanya kenapa orang tiroid itu memang iya benar. Biasanya kalau hipertiroid jadi sulit gemuk, makannya banyak malah tambah kurus. Nah, tapi bisa itu ditangani. Tentunya dengan harus berobat dulu ke dokter penyakit dalam. Lalu nanti akan digali dan apabila memang ada benjolannya akan dikirim ke patologi anatomi. Jadi kita tahu ini yang membahayakan apa tidak, ini jinak atau ganas. Seperti itu. Gitu. Lagi-lagi harus periksa dulu ya. Iya, harus periksa secara keseluruhan. Betul. Lebih baik. Seperti Dok, itu. Mungkin bisa diberikan poin-poin tadi, beberapa materi yang mungkin terlewat secara keseluruhan, konklusinya seperti apa dok? Ya, jadi poin-poin utamanya di sini adalah pada benjolan atau tumor, itu ada yang sifatnya jinak, ada yang ganas. Itu sebenarnya tidak harus di leher ya, dari seluruh tubuh kita apabila ada tumor atau benjolan bisa jinak atau ganas. Dan kalau jinak itu bisa memang dia tumor atau neoplasma jinak atau bisa karena infeksi. Nah kalau infeksi pengobatannya biasanya dengan antibiotik atau kalau memang virus dengan obat-obatan lainnya. Kalau dia neoplasma jinak bukan yang non infeksi biasanya dioperasi atau diangkat, tetap diangkat. Nah kalau misalnya ini tumor yang ganas tentunya banyak pos-pos yang harus dilewati istilahnya. Berobatnya tidak bisa hanya satu saja. Nah biasanya kalau kapan itu mengarah ke ganas, ya itu harus diingat-ingat. Tumbuhnya bersifatnya cepat dan bisa sakit bisa tidak. Dan bisa ada faktor genetik misalnya ibunya, apalagi ibunya atau neneknya. Ini saya ngomongin payudara ya, jadi kemana-mana nih ya. Kalau ada tumor payudara, kalau ada genetik, ada keturunan, itu kita harus waspada diri kita sendiri. Jadi sering istilahnya khawatir terhadap diri kita sendiri itu lebih baik daripada cuek. Lebih aware begitu ya. Lebih aware. Kondisi kita seperti apa? Ini perlu ada pemeriksaan setiap waktu ya. Iya betul. Nah kalau misalnya ganas, tumor ganas segala datang ke dokter bedah. Ke dokter bedah itu nanti akan digali lebih lanjut penata laksanaannya akan seperti apa. Cuma yang saya tahu kalau memang tumor ganas biasanya dioperasi. Tapi kalau sudah lanjut sekali tidak bisa dioperasi biasanya karena sudah menyebar kemana-mana atau metastasis. Itu biasanya di kemoterapi. Ya, jadi Bapak Ibu mohon jangan takut kalau misalnya ada sakit, segeralah ke rumah sakit supaya tidak terlambat penanganannya. Otomatis kalau udah terlambat akan lebih sulit. Kaminya juga lebih sulit, Bapak Ibu juga akan lebih sulit, lebih lama pengobatannya. Begitu. Dok, terima kasih untuk semua sharing ilmunya, sangat bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sama-sama. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi dengan Dr. Pamela, spesialis patologi anatomi dari RSKK, ada di hari Senin dan Jumat ya dok ya, di jam kerja. Oke, teman-teman bisa langsung ke RSKK di Jalan PK Bangsa nomor 1 Pelempare, Kediri. Itu tadi pembahasan kita berkaitan dengan penyebab benjolan pada leher bersama narasumber Dr. Pamela KP Talib, spesialis patologi anatomi dari RSKK. Semoga kita semakin menjaga kesehatan tubuh kita ya. Tetapi kalau ada problem atau indikasi terjadi sakit, segera berobat ke dokter dan salah satunya bisa langsung ke RSKK.